Jadi nggak usah kamu pikirkan. Sedangkan sekarang aku harus nyusahin orang lain. Padahal Ya, sebenarnya aku nggak mau. itu nggak ini deh ya, nggak menyusahkan gitu ya. Ya tapi semuanya karena corona ini kan di luar dari dugaan kita lah ya. Ya. Cang cang cang, cara jang 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 jang. Wow. Tapi tetap ini ciri khasnya presenter nih. Kopinya itu. Oke, dah. Udah, Pakai topi ya? nggak usah, ngapain pakai topi? Udah pas begitu. Pakai ini. Ye, jangan, udah nggak usah, ngapain pakai masker? Udah pas banget begitu, Pak De. Dah. Udah. Ya dimulai aja lah. Oke, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Pak De. Pak De. Malam ini kita Agak gede dikit suaranya, ulang lagi dah. Agak gede. Ya kecil di sini. Repot kita pas editingnya. Oke. Ya. Oke, assalamualaikum sahabat Pak De, saudara Pak De. Kembali lagi kita di channel The Pak De. Sebelum kita lanjut, sahabat dan keluarga jangan lupa subscribe, like, and share. Karena mensubscribe itu gratis dan Anda dipastikan insya Allah akan ikut bersedekah. Karena sebagian pendapatan dari channel kami ini akan kami sumbangkan ke yatim piatu, panti jompo, dan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Insya Allah, amin. Dek, saya dengar-dengar kamu ini kerja di salah satu departemen store ya. Boleh diceritakan ke sahabat Pak De atau saudara Pak De, bagaimana sih, apa sih profesi kamu di situ? Kertasnya aku di Dep Store. Jadi Ya. aku kerja di Dep Store. Nah, perusahaan aku itu kan kayak bekerja sama Dep Store-nya itu kan. Jadi aku karyawan PT tertentu. Rani gedein dikit suaranya biar kedengeran. Iya, kurang gede suaranya. Nah, gedein lagi suaranya. Oke, jadi aku kerja sebagai SPG di salah satu Dep Store. Nah, perusahaan aku itu bekerja sama satu Dep Store. Jadi aku SPG brandnya lah ya di situ. Biasanya kan kalau orang-orang kalau tahu SPG itu cuma sekedar dandan diri gitu aja kan yang mereka tahu. Padahal mereka nggak tahu kalau di dalamnya SPG itu banyak kerjaannya. Terus ya, kamu bisa jelaskan salah satu kerjaannya kira-kira apa tuh deh? Kerjanya tuh kita mulai dari ngeberesin baju, belum lagi kalau misalkan kayak kita datang barang untuk ada acara itu bisa ngangkat-ngangkat karung. Walaupun kita cewek tapi semua kita kerjain semuanya sendirian. Emang nggak ada burunya gitu yang ya laki lah atau apa gitu yang untuk barang-barang yang berat? Nggak ada, karena kan kita kalau SPG brand semua tanggung jawab dari brand itu ya kita sendiri yang kerjain semua SPG-nya. Gitu. Ya. Cara waktu bekerjanya? Kalau untuk pekerjaan sih standar, kalau untuk sebelum pandemi corona ini sih ya, dia kerjanya sama 8 jam kerja juga. Nah, setelah pandemik, Kalau untuk setelah pandemik itu kita dikurangin jam kerjanya. Ya, jadi kayak misalnya kayak sekarang saya kerja itu seminggu cuma 2 kali. Sebenarnya sih berpengaruh juga sih dari segi gajinya, karena kan kita dihitungnya harian. nah ini menarik nih masalah gaji nih. Kamu di departemen store itu gajinya perhitungannya bulanan, apa harian, apa nih? Mungkin sebagian sahabat Pade atau penonton nih pengen tahu nih cara gaji kamu itu bagaimana itu deh. Cara gajinya sih waktu sebelum pandemi kita per hari. Jadi kalau saya itu hitungnya harian, tapi untuk pembayarannya tetap 1 bulan gaji, bulanan. Nah sekarang kalau untuk pandemi ini kita kan dikurangin, jadi saya tetap masuknya jadi dihitung kayak dari per jam kalau sekarang. Per jam? Iya. Nah, waktu per hari dulu tuh berapa? Sehari berapa dihitungnya? Waktu Kalau saya sih standar UMR
Berapa jatuhnya kalau Seharinya dirupiahin berapa jatuhnya? sekitar 164.000. Satu hari. Ya, tapi kan kita masih ada kayak lemburan untuk tambahan-tambahan, terus ada tambahan jam, itu tetap dibayar sih. Lemburannya kau boleh tahu? Kalau lemburannya itu satu hari 100.000, 100.000-an ya, kurang lebih. Nah kalau sekarang per jam bagaimana hitungannya? Kalau untuk saya sih sekarang hitungannya per jam, jadi kan saya masuk itu seminggu cuma 2 kali, itu pun dibagi 2 lagi. Dibagi 2 lagi. Jadi otomatis pendapatan berkurang dong. Ya berkurang banget. Nah, bagaimana kamu bisa menjalani kehidupan ini dengan kamu udah punya keluarga, bayar listrik, apa makan? Ya, Kira-kira sebenarnya sih kalau dilihat dari gajinya pasti jelas banget kurang lah ya, karena yang tadinya nerima gaji berapa, paling sekarang cuma pendapatan saya cuma sekitar 20%-nya lah dari gaji yang biasanya. nah, menjalani hari-hari itu dengan gaji segitu apa cukup? Ya kalau dibilang cukup sih sebenarnya nggak cukup, tapi kan aku punya abang, punya adik. Nah, terus Jadi sedih. Yus gak apa-apa, cerita aja. Nah gitu, jadi aku punya abang, punya adik yang suka bantu aku juga. Jadi ya alhamdulillah disyukurin aja semuanya. Nah itu bantuan dari abang atau adiknya itu kira-kira kayak apa gitu bantuannya? Banyak lah untuk bantuan dari abang aku semuanya. Apa aja yang dibantu? Misalnya uang kah, beras atau apa gitu? Uang biasanya, kalau aku suka bantu uang. Kalau misalnya ada aku sih suka bantu juga, misalkan kayak aku kekurangan uang atau gimana, suka minjem ke dia dulu. tapi kok kamu bisa bertahan dengan gaji segitu di departemen store itu? Apa kamu nggak protes atau ngomong ke manajer kamu atau atasan kamu lah? Ya kalau untuk protes sih kayaknya nggak bisa lah ya, karena kalau ngelawan PT juga kan agak susah, jadi kita sekarang ikutin aja, karena untuk peraturan kan semuanya sama dari PT aku, untuk semuanya juga sama kayak gitu. Paling perusahaan kalau misalnya kita komen atau kita kemana, paling mereka cuma bilang ya udah kalau nggak setuju resign aja. Oh gitu. Ada nggak sih yang ngalamin kayak begitu? Sampai resign gitu gara-gara perusahaan Ada. gitu? Itu bagaimana ceritanya? Bisa ceritain nggak? Mungkin kalau yang kayak gitu ada sih temen aku sebagian kayak yang sistemnya pakai persenan gaji atau kayak gini, banyak yang resign kan. Mungkin karena mereka sebenarnya masih agak cukup sih, mungkin nggak terlalu butuh buat kerjaan juga kali ya, jadi mereka masih resign. Dan mungkin ada sebagian juga yang masih bertahan karena mereka masih butuh. Nah Rani dalam menjalani SPG itu udah berapa lama? Aku jadi SPG udah sekitar 6 tahun lah, kurang lebih, tapi pindah-pindah brand, nggak di satu brand yang sama. Gitu. Jadi selama kamu istilahnya bekerja dengan gaji segitu, dengan kondisi yang nggak bisa protes ke bos, kamu menjalaninya bagaimana? Ya udah dijalanin aja, diikutin aja peraturan yang ada. Gitu. Udah pernah coba belum ngomong ke atasan atau manajer gitu? Ya karena kan dari awal ada pemberitahuannya pun mereka pasti bilang kalau yang nggak bisa ngikutin peraturan silakan mengundurkan diri. Dengan segampang itu ya, mereka simple ya. Kalau memang kamu nggak suka ya intinya kamu keluarlah dari perusahaan ini. Karena buat mereka selalu bilang kalau mencari karyawan itu mudah. Padahal sih mereka nggak tahu, belum tentu semua SPG itu kuat tuh Iya. kerja di brand tertentu. Sebenarnya sih namanya kerja kalau menurut aku ya cocok-cocokan juga, dari mulai tempatnya, teman-temannya itu. Nah Ya, teman-teman kamu yang lain gitu, apa nggak ada yang berani protes atau ngomong ke atasan? sejauh ini sih kayaknya belum ada. Nggak ada yang berani ya, intinya nggak ada yang berani lah ya. Terus untuk kira-kira harapan kamu ke depannya dengan bekerja di departemen store itu apa kira-kira? Ya harapan aku sih mudah-mudahan aja corona ini cepat berlalu. Amin ya. Ya semua, Amin. semoga ya sih semuanya cepat kembali lagi seperti semula ya.
Nah, Rani kan sudah menjalani 6 tahun itu kehidupan sebagai SPG. Apa yang paling disukai, paling dinikmati jadi SPG itu apa? Sampai kamu bisa bertahan gitu sedemikian lama. Sebenarnya sih jadi SPG itu kalau dibilang enak enak, kalau kita punya banyak teman kan dalam satu depstar itu kan banyak temannya kan ya, terus banyak ketemu orang-orang baru kayak customer baru ya, senang juga sih dari segi gaji. Nggak bohong lah ya, namanya kerja kan carinya gaji. Tapi sekarang kan gajinya jauh di bawah standar kalau kita hitung-hitung. Iya sih. Apa Cuma cukup? mungkin sekarang kalau dibilang kan karena pandemi ini aja kali ya, mudah-mudahan sih cepat selesai. Ya kalau itu sih semua berharap ya sahabat Pade. Mudah-mudahan pandemi corona apalah COVID-19 ini cepat berlalu gitu. Tapi dalam kondisi ini nih yang jadi masalah nih. Apa atasan itu tidak memikirkan karyawannya atau memang bagaimana menurut kamu? Kalau menurut orang kantor aku sih katanya perusahaan juga katanya karena pandemi ini kan lagi ada penurunan juga lah ya dari segi penjualan, distribusi semuanya lah. Mungkin mereka untuk memperbaiki keuangan mereka dulu. Jadi mereka membuat kebijakan seperti itu. Nah ngomong-ngomong saya dengar juga kemarin ini kan waktu Lebaran bulan puasa. Ya. Biasanya kan itu ada THR apa. Nah di departemen store kamu itu dapat THR apa gimana? Jadi kalau aku itu kan brand PT ya. Kalau orang-orang kerja di Dep Store-nya sih di PT Dep Store-nya itu dia dapat. Terus? Tapi kalau aku kan jadi punya kantor sendiri lagi, beda lah, nggak ikut di Dep Store, jadi cuma kayak bekerja sama gitu. Kalau aku nggak dapet THR. Enggak ya. Dengan alasan Karena di bulan puasa itu mungkin nggak ada pemasukan kan. oh, Nggak ngerti juga sih Iya. sebenarnya untuk alasannya, cuma mereka aja yang tahu. ya emang sulit sih ya. Namanya juga kerja, ada atasan, ada apa, tapi dengan seenaknya apa bukan seenaknya ya. Dengan gampang mengatakan ya kalau memang udah nggak setuju dengan aturan perusahaan, monggo mengundurkan diri. Apa yang membuat lu kuat menjalani hidup ini dalam kondisi yang istilahnya, maaf kata, pas-pasan lah istilahnya. Apa ya, susah juga saya nanyakan susah nih deh sebenarnya ya. Apa yang membuat lu sedih banget dalam hidup ini dan apa yang membuat lu bangga gitu sampai lu masih bisa, dalam arti kata, dengan pendapatan yang pas-pasan. Itu aja sih ceritain apa adanya Yang buat aku sedih, yang membuat lu sedih, yang membuat lu bangga. Dan tadi aja. yang membuat aku sedih sekarang ini sebenarnya karena pandemi corona ini. Ya yang biasanya aku dapat gaji berapa bisa bayar kontrakan sendiri, aku jadi sedih sih. Nah, terus Ya bisa bayar segala macamnya sendiri gitu ya kan. Sedangkan sekarang aku harus nyusahin orang lain, nyusahin Iya. abang aku, harus selalu minta tolong. Padahal Ya. sebenarnya aku nggak mau. Sebenarnya aku juga nggak enak nyusahin abang aku. ya mungkin itu nggak ini deh ya, nggak menyusahkan gitu ya, tapi ya itulah hidup, memang harus tolong menolong gitu, apalagi saudara. Jadi nggak usah kamu pikirkan. Yang jelas sekarang yang harus apa ya, bagaimana caranya menghadapi hidup ini dalam kondisi pandemi corona. Untuk saudara atau apa namanya ya,
Tidak ada kata menyusahkan. Tidak ada. Tuh. Terus Tapi kan sebenarnya aku punya prinsip sendiri lah ya. Namanya orang kan hidup punya prinsip sendiri. Sebenarnya aku selalu berprinsip untuk nggak nyusahin orang lain. Bahkan aku punya prinsip sendiri untuk bisa ngebantu orang lain. Ya tapi semuanya karena corona ini kan di luar dari dugaan kita lah ya. ya, Ya, ya itu kehendak Allah semuanya. Itu udah diatur. Di balik kesedihan itu pasti akan ada hikmahnya. Ada kesedihan, ada gembira, ada susah, ada senang. Iya kan? Nah, masalah kamu bilang memberatkan keluarga, memberatkan orang-orang di sekeliling kamu, itu sebenarnya nggak ada kata berat. Bagaimana kita orang istilahnya mungkin orang lain saja dia bantu, apalagi kamu sebagai adiknya gitu ya. Gitu. Satu saat mungkin dia akan perlu bantuan kamu, dan bantuan itu kan nggak semuanya harus istilahnya harta dibalas harta. Jadi mungkin ada sesuatu yang pengen kamu umumkan atau sampaikan ke abang kamu, ya diomongkan aja. Mudah-mudahan abang kamu ini nonton atau apa gitu. maaf kalau misalkan sekarang ini aku masih sering nyusahin. Ya kamu lihat ke kamera. Hah? Ya udah lanjut aja ngomong, mungkin abang kamu nonton nih. Aku sering nyusahin. Belum bisa ngebantu apa-apa. Buat mamaku juga aku belum bisa ngebantu saat sekarang ini. Ya sama untuk adik aku juga sama. Biasanya aku bisa ngebantu, tapi sekarang nggak bisa ngebantu apa. Ya kan bukan ngebantu masalah duit aja deh. Mungkin ya setiap manusia itu nggak inilah ya, duit atau apa gitu. Istilahnya dengan ibaratnya dengan doa itu kan udah bisa, itu termasuk ngebantu juga. Tapi ya memang dalam kehidupan ini ya apa yang perlu dibutuhkan itu adalah uang ya. Memang semuanya butuh uang untuk saat ini. Tapi kita tidak harus bergantung dengan itu. Itu aja. Nah, itu aja yang mau disampaikan. Nah, Ya aku menyampaikan terima kasih buat abang aku, buat adikku juga. Pokoknya makasih banyak. mungkin ada sesuatu yang belum pernah dalam hidup kamu itu, yang belum pernah kamu sampaikan ke ibu kamu, apa itu I love you mom atau apa, ya sayang ibu. Nanti ibunya nonton. Mama aku doain aja semoga aku bisa jadi orang sukses, bisa jadi anak yang berbakti, yang Amin. bisa nyenengin orang tua. Amin. Ya. Oke guys, itulah tadi guys cerita curahan hati adik kita. Tapi lo ikut nangis lo. Iya bro, gue baper bro, gue ke bawah dan emang sedih. Gue juga pernah ngalami sebenarnya hal-hal yang begitu. Oke, jangan lupa subscribe, like and share. Udah. Aduh. Cang cang cang, cara jang 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 jang. Wow.